Nih lihat nih, kata kepolisian. Kocak banget sumpah, lantai 12 Kemlu jadi saksi bisu terakhir ADP bekerja. Pak, bukan lantai 12 doang. Satu gedung kayaknya itu jadi saksi. Terus kalau misalkan lantai 12 jadi saksi, emang bisa apa? Bisa bikin pernyataan di media atau gimana? Aduh pak, maksudnya bikin pernyataan atau bikin keterangan tuh yang bener dikit, jangan yang lucu-lucu kayak gini pak. Gak penting sumpah. Mau lantai 12, lantai 13, lantai 20 juga bodoh amat. Ya walaupun di lantai 12 almarhum ini ninggalin belanjaan sama tasnya tuh di situ, tapi apa titik terangnya? Terus ketemu enggak tuh belanjaan sama tas yang ditinggalin ADP di lantai 12? Dan isinya apa? Itu yang harus diberitain tuh itu. Bukan lantai 12 jadi saksi. Ya elah, sekalian aja tuh. Nanti kabarin. Semut di lantai 12 jadi saksi. ADP terakhir bekerja. Semut, belalang, kelelawar atau apa yang ada di lantai 12 tuh. Tolonglah pak, jangan kocak-kocak banget dah. Fakta baru terungkap dari kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pengayunan. Fakta terbaru itu adalah terkait karyawan toko Pep yang berada tepat di depan kos Arya Daru. Toko tetap beroperasi normal dan melayani pelanggan. Beberapa pengunjung terlihat keluar masuk seperti biasa. Namun, karyawan bernama Rifki yang sempat dimintai keterangan polisi disebut telah berhenti bekerja. Katanya sih habis dipanggil ke kantor pusat tadi di jam 13 tepat waktu Indonesia Barat. Terus langsung berhenti. Saya juga baru dengar tadi dari teman kalau dia resign hari ini. Kata Dani, pegawai pengganti di toko Pep. Toko Pep itu menempati 2 ruangan yang terhubung langsung dengan area kos. Dari VT saya sebelumnya kan saya sudah bilang kalau kamar nomor 1 sama 2 itu tidak ada penghuninya. Karena lampunya rak murup. Ya, yang murup mau kamar Arya itu waktu Arya mau masuk waktu pertama kali, terus dia masuk kamar terus lampunya nyala. Ya, itu bagian kamar ruangan sampingnya Arya lah, entah itu buat naruh apa ada kamar mandi di dalam sebelahnya begitu. Nah, makanya saya agak heran waktu penjaga kos bisa gedor-gedor di jendela yang sebelahnya yang nyala itu, kok kak tangannya dia bisa masuk ya, bisa masuk terus dan anehnya itu pembatasnya bisa bunyi. Kalau memang itu tembok diketok nggak bakal berbunyi, berarti itu pembatasnya tidak permanen. Dan terbukti dari VT yang saya ambil sedikit ini, terlihat kan dari toko vape tersebut kamar nomor 1 sama 2 nggak ada pembatasnya kan. Berarti kan suka-suka kalau pas mau dibikin kamar lagi berarti tinggal dipasang pembatasnya di situ, begitu kan? Berarti tidak permanen. Dan apa gunanya? Itu kan penjaga vape-nya bilang akses satu-satunya hanya dari pintu itu ya. Pakai sidik jari apa-apa gitu. Lah buat apa wong itu? Belum tewas, Arya Daru Pengayunan diduga dibuntuti oleh orang tak dikenal. Setelah selesai berbelanja dari Mall Grand Indonesia, Arya Daru pulang ke kosannya menggunakan taksi. Namun saat dalam perjalanan, Arya Daru merasa ada orang yang sedang memantau dan mengikutinya. Karena merasa keselamatannya terancam, ia kemudian merubah arah perjalanan. Yang awalnya seharusnya dia pulang ke kosannya di daerah Kuningan, kemudian ia merubah arah menuju ke kantornya, gedung Kementerian Luar Negeri. Pengalamannya sebagai diplomat yang bekerja di bidang yang cukup beresiko, menangani kasus perdagangan manusia, Arya Daru memiliki sensitivitas kewaspadaan yang cukup tinggi. Maka dari itu, ia mematikan handphonenya. Karena sangat mungkin HP-nya disadap dan keberadaannya dilacak menggunakan tracking map. Jadi masuk akal kan kenapa dia sengaja menonaktifkan HP-nya dan tidak bisa dihubungi oleh istrinya sehingga membuat istrinya khawatir. Sampai di gedung Kemenlu, ia terpantau CCTV naik ke rooftop gedung Kemenlu. Kalau kita perhatikan gerak-geriknya, Arya terpantau melihat beberapa kali ke bawah dari atas gedung. Mungkinan ia sedang memantau keadaan di bawah. Apakah benar ada yang mencurigakan? Apakah mungkin ada orang yang mengikutinya? Arya terpantau berada di rooftop gedung Kemenlu cukup lama, bisa dipahami. Mungkin dia sedang memastikan apakah kondisinya sudah aman atau belum. Setelah kondisinya dirasa aman, ia kemudian turun dari rooftop gedung Kemenlu dan pulang menggunakan taksi menuju kosannya. Tak sengaja atau tidak, Arya Daru meninggalkan tas dan juga belanjaannya di rooftop gedung Kemenlu. Mungkin dia lupa membawanya karena pada saat itu dia sedang merasa terancam dan ketakutan. Dia kemudian pulang menuju kosannya karena ia merasa bahwa kosannya ini adalah tempat yang paling aman baginya. Karena
Kosannya memiliki keamanan berlapis dan rasa-rasanya tidak akan mungkin ada orang yang bisa memiliki akses untuk masuk ke dalamnya tanpa seizinnya. Namun sayang, sang eksekutor ternyata sudah menunggu di dalam kosannya. Arya kemudian dihabisi. Tidaknya itu adalah spekulasi versi gua setelah gua memantau kasus ini dari awal. Apakah kalian juga memiliki teori versi lain? Bebas berkomentar di sini. Ya, kami meminta keterangan kepada keluarga korban. Itu aja dulu ya. Ya. Ada temuan baru atau seperti apa? Nanti saja, itu aja. Apa aja yang digali, Bu? Belum bisa, Mas. Nanti aja disampaikan Bu, nanti ya. bisa Komnas HAM turun ke sini, emang ada pelanggaran HAM? Nanti kami sampaikan. Bu, sedikit aja mungkin, Bu, biar kamu juga ini tahu. Kan hampir 3 jam lebih. Bu, siapa aja, Bu, yang temui, Bu? Sama Mbak Pika juga, Bu. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Oke Kevin. Nah, ini masuk lagi ke kasus Arya Daru ya. Nah, ini ada banyak yang berspekulasi bahwa ini bukan Arya Daru ya. Nah, ini kita lihat seperti apa. Ini aku dapat info dari MyAV ya, dan kita reaksi bareng-bareng terkait berita ini dan video ini guys ya. Nah, ini katanya bukan Arya Daru guys yang jalan ini. Lalu siapa kalau bukan? Nah, bahwa salah satu netizen menyimpulkan bahwa kantong ini berisi pakaian asli orang yang menyamar. Ini katanya gitu guys ya. Sebelum keluar kos, orang ini mengeksekusi ADP ya. Lalu menggunakan pakaian yang dipakai ADP gitu guys ya. Keluar kos. Nah, ini untuk melabuhi CCTV. Sepertinya itu pelakunya, bahwa kantong kresek hitam, bajunya ditukar sebelum masuk. Bisa jadi dalam kos sudah ada orang. Apa mungkin dia, apa dia itu memakan atau meminum sesuatu di kamarnya yang mengandung racun atau bahaya kimia yang berbahaya. Pertanyaannya, siapa yang masuk dan menuangkan racun itu? Mungkin saja sudah dilakukan jauh-jauh. Nah, ini guys. Lalu bagaimana pendapat kalian tuh? Apakah ini Arya Daru beneran apa bukan nih? Silahkan tinggalkan komentar ya. Dan ini ada lagi guys. Dari diplomat Arya ada 2 katanya guys. Kita lihat ya. si penjaga indekosnya bahkan ketemu di jam 22. Ketemunya di jam 20. Bentar. 2 jam 22.5 22 berarti jam berapa? Jam 22 jam 10 ya? 15 sempat menyapa korban sambil makan malam, karena kebetulan malam kemarin itu dalam kondisi hujan intensitas sedang. Lanjut menyapa korban dan menjawab, oh iya Pak, itu aja. 7 Juli 2025 jam 21:43 sampai jam 23:09 atau sekitar 1 jam 26 menit diduga korban berada di rooftop. Bentar. Atau sekitar 1 jam 26 menit 23:09. Tadi jam 22 udah ada di kosan. Terus ini 23 ada di roof. Gimana sih? Atau sekitar 1 jam 26 menit diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung. Berarti kan ada 2 orang ya. Kan pada waktu itu katanya beritanya kan almarhum ini Arya itu habis belanja, beli baju, bahkan mencoba ya baju itu dan dilihatkan sama istrinya, nih aku beli baju ini gitu guys ya. Nah, habis itu dia tuh lari ke atas kan, bukan lari ke atas, ke kantornya. Nah, ke kantornya dia ke atas, ke rooftop. Nah, itu pada jam segitu kan dia berarti belum pulang ke kosan, tapi jam 10 udah ada di kosan. Ini gimana maksudnya ya guys ya? Waduh, nih ada. Dan ini ada apa lagi nih? Bebe Lakban di kamar ADP. Nah, ini kita lihat seperti apa.
Yang saya heran kenapa mereka tidak pakai sarung tangan. Biasanya kalau orang-orang profesional, apalagi di luar negeri ya, biasanya mereka memakai sarung tangan. Kenapa? Karena itu banyak sidik jari yang menempel di mana-mana. Jadi akhirnya susah nanti mendapatkan siapa dalangnya guys ya di ini. Tuh, mereka banyak yang masuk, bang nggak pakai sarung tangan, guys. Ini parah sih menurut aku guys. Ini merusak ini namanya ya. Nah, di sini juga HP Arya Daru masih menghilang. Benarkah kunci kematian sang diplomat ada di jejak digital? Biasanya sih seperti itu ya. Kalau kasus pembunuhan pasti ada di HP jejak digitalnya, guys ya. Karena ada percakapan apa gitu, ada bukti-bukti apa di situ, guys. Nah, ini kita lihat lagi ada apa lagi, guys, beritanya. Hasil otopsi Arya Daru Pengayunan. Tuh, ini laporan terbaru ya. NSRE kode almarhum Arya Daru, klarifikasi besok cek tuh namanya. Nah, hasil otopsi internal tuh ya, luka luar memar pada wajah sekitar hidung, mulut ya katanya tuh ya. Indikasi pukulan atau pencekikan, ada memar di kedua tangan, terus lengan ya, lengan, terus konsisten dengan upaya penahanan atau ikatan. Tidak ada luka terbuka signifikan, namun ada lecet di leher, kemungkinan kain yang ditekan katanya gitu guys. Terus temuan organ dalam, paru-paru korban berwarna ungu dan berisi cairan. Indikasi ini benar nggak ya ini beritanya? Analisis negatif terhadap narkotik ya. Nggak ada narkotik, terdapat senyawa negatif ya. Kemungkinan untuk melumpuhkan korban tidak ditemukan. Tanda keracunan mematikan. Nah, sengaja dibungkus plastik dan dilekatkan dengan lemak kuning, teknik yang biasa digunakan dalam operasi penghilangan jejak ya. Waduh, tidak ditemukan tanda bunuh diri. Nah, ini mah bukan bunuh diri saya. Ada kemungkinan pembengkakan pembuluh darah di otak, sama seperti laporan ini NSRI ya. Terdapat memar di wajah dan lengan guys ya. Waduh, itu dia guys ya, ngeri ya. Nah, ini ada apa lagi? Makin seru drakornya. Fakta, rutinitas ADP sebelum tidur adalah video call dengan istri dan anak. Tapi pada malam kejadian, pukul 21, ADP sudah tidak bisa dihubungi. Kesimpulan, rutinitas yang patah tanpa alasan logis, terutama pada orang yang mencintai keluarga, adalah alarm pertama bahwa dia tidak dalam kondisi bebas ya. Ini bukan kelengahan, ini adalah interupsi paksa. Tidak sempat video call, tapi masih sempat buang sampah. Buang sampah bermakna keinginan melanjutkan hidup. Berniat tinggal lebih lama, bukan pergi untuk selamanya ya. Pegawai toko yang satu rumah dengan indekos tempat korban diplomat Arya Daru tewas mengungkap ada 2 pintu untuk masuk ke indekos. Salah satu pintu, yakni pintu yang menuju ke kamar indekos korban, memiliki akses khusus. Andi, pegawai toko menutup fakta. Ya, biasanya di sini tuh penghuni kos menutupi fakta sebenarnya ya, Andi, pegawai toko ini. Lalu pakai akses di sini, dan di sini khusus buat kamar-kamar yang di sini aja. Dan di sini sebelah kanannya itu ada penghuni lain, dan masuknya itu ada pintu lain juga sama. Dan kebetulan saya yang tahu pakai akses ini doang ya, yang di situ enggak. Saya tahunya sih terbatas ya, tapi saya nggak pernah mastiin buat masuk ke dalam. Soalnya tahunya kalau penghuni sebelah ya keluarnya lewat sebelah, kalau penghuni sebelah sini ya selalu lewat sini, nggak pernah kayak ada dia masuk sini keluar situ, nggak pernah lihat sih. Digunakan para penghuni indekos ini adalah pintu sisi kanan yang terlihat ini sistem ada aksesnya begitu, atau dari sisi kiri ini juga bisa masuk begitu penghuni kos? Ya, biasanya di sini tuh penghuni kos selalu pakai akses di sini, dan di sini khusus buat kamar-kamar yang di sini aja. Dan di sini sebelah kanannya itu ada penghuni lain, dan masuknya itu ada pintu lain juga. Jadi serem ya yang ngekos di situ guys. Kebayang gak sih mereka yang ngekos di situ, apalagi misalnya seandainya di sebelahnya ya, di sebelah kamarnya, kan pasti jadi ini ya guys ya. Jadi dipanggil saksi ya dalam kasusnya ini, pasti ngeri juga ya.
Menurut kalian gimana nih setelah melihat berita ini guys terkait ini? Apakah masih percaya beliau almarhum ini bunuh bundir atau emang pembunuhan? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.